Nah kalau sekarang kan aneh-aneh, nggak ada studi kelayakan, nggak ada ini. Sementara Menteri PUPR bilang tidak ada investor yang masuk, China itu berusaha memaksakan obor. Kalau membuat itu lagi proyek besar lagi itu nanti. Tadinya tuh muncul ini, terakhir anti klimaknya itu musran ini. Kerjakanlah dengan baik. Kalau tidak Anda nanti akan dikasih hadiah baju orange. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bib? Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita jumpa lagi di Khas Channel by Empiris. Prof Abbas, pagi ini sehat-sehat? Alhamdulillah, Bib. Alhamdulillah. Jadi bisik-bisik kenegaraan ini masih tetap menarik. Iya, betul. Nah, dengan isu-isu terkini tentang kenegaraan. Ya, karena masalah implementasi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dan pembukaan dan dasar 45 yang mengisyaratkan, yang menyuratkan perlunya membangun masyarakat sejahtera dan penggunaan aset sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Sesuai dengan pasal 33. Nah, itu mengenai sumber daya alam, pasal 33. Tapi kesejahteraan, pendidikan, kehidupan sejajar dalam bangsa-bangsa, itu di pembukaan dasar 45. Jadi pembangunan itu digunakan untuk kepentingan rakyat. Untuk kepentingan rakyat banyak. Betul, Bib. Ya. Jadi menarik nih tentang pembangunan, Prof. Ya, jadi ya kalau pembangunan kita kan dulu itu zamannya Pak Wijoyo sama Pak Emil Salim, kan ada GBHN. Itu kata orang itu gengnya Berkeley dan Harvard ya. Tapi apapun Berkeley ya. Dan apapun itu ya menjadi acuan dalam pembangunan, jelas mau kemana, hendak kemana, bagaimana, dan diimplementasikan yang namanya studi kelayakan untuk proyek-proyek itu. Jadi semacam di eranya Pak Harto itu ada rencana 5 tahun ya. 5 tahunan dan tahunan. Kalau terjadi sesuatu dibuat replan namanya, dikaji ulang. Dan itu transparan. Oh gitu. Ya. Jadi kalau ada suatu proyek yang memang kelihatan dalam proses perjalanan ada masalah, itu bisa stop. Ya, terutama. Atau replan tadi. Ya, misalnya saja. Dan tidak hanya itu, dunia pun, investor pun dulu misalnya membangun suatu waduk bangunan. Ya itu terjadi dulu di Riau, Sumatera Barat. Ya. Membangun waduk yang besar itu untuk PLTA. Ternyata di situ tuh ada gajah, kemudian ada satu prasasti yang sudah tua sekali. Jepang marah itu sebagai investor. Lama yang menjelaskan. Akhirnya ditentukanlah batasnya seberapa ya. Kalau ideal dari segi bisnis dan kepentingan, besar kita dapatkan energi listriknya. Tapi karena itu tadi, ya ada yang dilindungi, maka ditentukan, barulah dilakukan pembangunan. Begitu, Bib. Kita lihat sunatullah ini, Allah ciptakan bumi ini kan dengan segala macam fasilitas ya. Betul. Ada gunung. Di situ tumbuh hidup tumbuh-tumbuhan dan hasil alam. Betul. Ada hewan situ hidup tanpa ada yang memelihara, kan itu kan luar biasa. Betul. Jadi simbiosis ya antara makhluk dengan manusia. Iya, jadi dengan namanya alam. di dalam pendekatan lingkungan itu ada ekosistemnya. Ekosistem dan sustainable. Ya. Nah, jadi kita juga sudah meratifikasi ketentuan-ketentuan dunia tentang masalah rumah kaca ya, tentang masalah emisi yang disebut polutan ya. Nah, sekarang polutan tidak hanya manusia. Manusia pun personal ada yang jadi polutan juga di dalam masalah sosial politik dan ekonomi ini. Iya, nanti kita singgung lah. Kan Habib ya waktu kontak saya katanya pengen membahas soal IKN, betul? Kan sudah berlalu. Gini, Prof, saya tuh ngikutin perkembangan dinamika ya perpolitikan nasional ini kan begitu gegap gempita, lagi heboh-hebohnya masalah pemilu, ya kan? Tiba-tiba muncul
apa namanya semacam kritik oleh seorang Anies Baswedan mengkritik tentang mobil listrik gitu kan. Oh iya, mobil listrik, betul. Nah, ini ada nih saya catat ini, termasuk yang saya mau ungkapkan, Bib. Begitu negatif. Jadi saya pikir kalau begini terus-terusan bangsa tidak akan maju-maju gitu. Wisdom, bijak gitu ya. Wisdom gitu loh. Karena bangsa ini kan jadi sorotan dunia, Prof ya. Bukan sekedar hanya di Indonesia, itu sorotan dunia semua. Karena begitu belum muncul tuh dunia melihat, kok jadi IKN dilihat dunia ini. Berpengaruh sudah pasti, karena sudah ditawarkan kemana-mana. Oh, jadi sudah diobral nih? Sudah bukan diobral, tapi sudah dipromosikan sedemikian rupa. Tapi memang ya, kalau kita melihat kenyataan, dunia ini kan lagi sedang krisis. Iya, iya. Ini Habib ini luar biasa ini. Krisis ekonomi, krisis politik, sosial. Ini empiris semua ini. Iya, ini nggak habis pikir kan, banyak hal-hal yang dulu kan ramai itu di DPR tuh mau bangun gedung DPR, semua protes. Akhirnya Marzuki Ali cukup gelagapan ya, bocor informasi bahwa yang akan mengerjakan proyeknya ada PT ini berafiliasi dengan seseorang gitu, sehingga jadi sorotan, batal. Kalau begitu coba saya teropong ini IKN, ya enggak? Jadi kalau IKN ini suatu investasi yang besar, memindahkan ibu kota, berarti membangun satu infrastruktur yang menyeluruh, ya jalannya, gedungnya, perkantorannya, pemukimannya, kemudian bedol desa pegawainya, banyak sekali aspeknya, aspek lingkungan, aspek budaya, aspek ekonomi dan sebagainya. Cuma ini kelayakannya dihitung benar nggak dulu satu. Nah, kemudian tadi Habib bilang sudah mendunia ini masalah. Kalau mendunia katanya sudah ditawarkan. Ada beberapa investor datang. Belakangan tidak. Lah ini Bib. Sekarang ini kan dunia sedang masalah dalam bidang ekonomi. Amerika bermasalah. Saudi pun juga bermasalah. Yang masih senyum-senyum tuh Qatar. Qatar, charity Qatar tuh masih banyak di Indonesia. Bangun masjid, bangun madrasah, apa tuh. Qatar ya. Yang lain enggak begitu saya dalami lah ini. Jadi secara lazimnya pembangunan itu kan bisa lewat investor, bisa lewat APBN. Kalau lewat APBN, rame lah APBN kita juga gonjang-ganjing kok. Kemarin dikaitkan dengan kereta cepat yang bukan tidak gonjang-ganjing, APBN kita nggak cukup. Iya itulah gonjang-ganjing tuh nggak cukup. Jadi tambah sulam. Iya, tambah lagi mau cawe-cawe nih, kereta cepat mau diambil dari situ juga. Padahal dulu janjinya enggak kan. Nah ini, ini kita perlu ketahui, kira-kira sumber pendanaannya dari mana. Ya, di samping itu, ya kalau kita lihat negatifnya, kan heboh juga tuh. Ini aset-aset di Jakarta nih bakal dijual nih, untuk memodali pembangunan di Kalimantan. Masya Allah. Siapa yang bisa beli? Siapa? Gonjang-ganjing di medsos. Iya, aset siapa yang mau dijual? Iya, kan aset negara dong, kantor-kantor bisa begitulah. Aset negara emang semua diobral. Oh begitu. Iyalah, udah pengalamannya sudah kan banyak aset negara yang diobral kan ujung-ujungnya palapa hilang, ini hilang. Kan udah cukup lah, jangan ditambah-tambah lagi lah. Oh begitu. Nah kalau begitu, ini Pak Bahlil ya, menteri investornya ini, nggak berhasil kelihatannya. Jangan-jangan apa itu? Jadi gini, beliau ini kan menteri untuk memasukkan investasi betul. Ya, kan itu kan tugasnya dia. Nah, tugas beliau. Nah, yang saya terkejut itu tiba-tiba Presiden Jokowi menugaskan Pak LBP sebagai meneruskan menugaskan beliau untuk ngurusin IKN ini. Jadi berarti nggak mampu. Dibilang nggak mampu, katanya mampu. Sementara Menteri PUPR bilang tidak ada investor yang masuk. Tiba-tiba Jokowi di ujuk-ujuk nunjuk IKN ini diurus oleh Luhut. Jadi saya juga antara kasihan dan prihatin kepada Pak Luhut ini. Banyak banget beban yang diberikan ke dia. Urusan COVID, urusan ini gitu loh. Tambah lagi sekarang urus IKN. Nah, sekarang kan Sri Mulyani kabarnya mensubsidi listrik untuk mobil listrik. Si mobilnya diproduksi, produsennya, fabrikasinya
The ownernya siapa? Muter lagi. Jadi ini duit subsidi, kasih produksi, yang punya produksi ini dia jual. Nah, jadi listrik ini yang sudah hampir dikuasai oleh swasta, itu jadi muter di situ. Yang bangkit dia, muter sini subsidi, dibangkitkan beli lagi. Hanya pada kelompok tertentu, termasuk Dewi Kam. Mungkin ada kutip kong kali kong. Tidak kong kali kong, ini memang by design, cerdas, tapi mereka lupa. Ada Faisal Basri, ada Didik Rahbini, kemudian banyak ekonom-ekonom muda. Nah, saya yang tua ini selama ini diem, tapi sekarang ya dengan umur sudah mendekati 80, ya enggak bisa tinggal diam lah. Oh ya? Iya, jadi ya Habib sendiri yang sudah jadi pemain di PAN, Demokrat, pernah dukung Jokowi relawan. Lah sekarang saya ingin juga mengangkat agar diketahui oleh seluruh masyarakat, dan marilah kita bersikap dewasa dan mature untuk membangun NKRI ini dengan dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, dasar hukum. Nah, ini sudah banyak anda ini. Soal IKN, nah itu tadi ya permasalahannya. Masalah kementerian yang melakukan investasi itu tidak jalan. Diserah LBP. LBP sedang ramai dibicarakan soal pembangunan subsidi pabrik ya mobil listrik. Nah, pemakaian listrik pembangkit senang karena banyak yang pakai. Tapi begitu mobil listrik jalanan penuh. Kan mestinya di dalam pendekatan transportasi ya itu kalau di Eropa, waktu saya di Inggris tahun 77 dulu ya, sudah di sana saya, kemudian 82 ya, itu ada jalan yang memang berbayar, ini kan juga mau muncul nih, jalan berbayar dikit lagi mungkin keluar lagi, tapi itu pilih swasta betul ya, yang mau lewat memang jadi pendek tapi bayar di situ, tapi jalan yang tidak bertol, tidak berbayar itu banyak sekali. Jadi bukan jalan milik negara, milik swasta. Nah, jadi kalau milik swasta wajar dong kalau dia berbayar kan? Iya berbayar. Kalau milik negara kita udah bayar pajak. Tapi itu pun dia membuat jalan itu harus dengan studi kelayakan. Jadi di Brighton itu ada yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak bisa jebol untuk dibangun. Ada pemerintah turun tangan. Karena apa? Dengan berbagai pertimbangan itu tadi. Nah di sini IKN. Belum lagi masalah di sana, ya paru-paru dunia itu ada di Kalimantan. Kalau tidak disiasati, jadi tidak hanya Brazil, tidak hanya Amerika, Indonesia itu paru-paru dunia. Dan kalau kita jaga paru-paru dunia ini, Bib, dapat duit kita. Negara industri itu dia harus beli. Nah gitu. Tapi lucunya kita yang punya hutan, kita yang punya lahan, konsultannya Jepang. Jepangnya dapat duit. Yang dijual luas lahan kita ini, ya, karena itu dikompensasi dengan industri yang berkembang di negara-negara tertentu. Nah ini ada lucu yang lain lah. Padahal kita mampu dan bisa. Ingat saya BPPT waktu dipegang oleh Pak Zuhal, ya, ini pernah ini dibahas, ya. Pak Zuhal ini mantan Dirut Distrik, mantan Dirjen beliau, ya. Jadi ada Zuhal Plan, itu buku yang dia tulis. Gini Prof, saya kalau kembali ke Kalimantan, khusus Kalimantan Timur ya, saya cukup lama di sana. Ya kita sebagai pengusaha waktu itu, pengusaha kayu ya waktu itu. Di situ sebetulnya Allah berikan suatu apa namanya rezeki yang berlimpah ruah. Tapi sayang hanya segelintir orang yang menikmati. Jadi itu hampir semua bumi Kalimantan itu, terutama di Kalimantan Timur yang saya pernah lama di sana, itu semuanya di bawah itu batu bara, tanpa terkecuali. Ya, Bib, selain pohon. Ya betul. Saya ini konsultan dalam bidang untuk menangani masalah pembangkitan. Ya, mengorganize konsultannya untuk menentukan layak dan tidaknya. Ya enggak. Jadi banyak sekali tambang ini yang punya hampir apal saya. Ya. Jadi sebetulnya ya Kalimantan itu bisa dibangun gradually. Tanpa merusak lingkungan, tanpa
merusak sebagai paru-paru dunia karena kita perlukan. Ya. Nah, kemudian barangkali juga pada saatnya kita menggunakan ya energi terbarukan. Ya, sehingga biarlah Kalimantan itu kita bangun dengan kota-kota yang cantik. Kita bangun daerah tertentu. Dulu kan Hendro Priyono pernah membangun itu rawa ya untuk menjadi pangan ya. Cuma belum berhasil ya. Nah, jadi sekarang kemarin yang ditugasi pangan Menhan kan juga belum kelihatan. Nah, sekarang LBP disuruh lagi memaintain IKN. Iya, jadi gini, kalau memang kita demi bangsa dan negara dan demi rakyat ya, untuk mensejahterakan rakyat, itu bukan membangun ibu kota pindah ke sana. Ya, betul, itu bisa. Kan buang duit kan. Ini ibu kota sudah bagus, sudah rapi, sudah berjalan sempurna. Kenapa mesti harus pindah? Pak Harto pun dulu mau rencana pindah dengan segala macam pertimbangan dibatalkan. Pada saat itu mampu saat itu. Iya. Nah, sekarang ini kita lagi krisis ekonomi. Batu bara yang ada di Kalimantan itu setiap hari itu tidak terhitung, Prof. Dan yang keluar itu dalam hitung-hitungan ya. Barangkali tinggal sekitar 50 tahun lagi habis. Kalau saya pernah lihat sendiri, Prof. Itu kedalaman orang ngambil batu bara itu sampai ratusan meter ke bawah. Ya. Itu dan masih ada batu bara. Belum lagi tambang emas. Ada juga di sana di Kalimantan. Jadi kenapa kita tidak berubah? Ide itu berubah gitu. Dari membuang uang, ini mengambil uang, menghasilkan uang. Ya kan itulah yang namanya. Jadi dia hanya berpikir keuntungan sesaat. Iya. Ya kenapa? Karena Taipan ini dia tidak berpikir ini negara dia, kampung dia. Dia hanya warga negara, tidak bangsa Indonesia. Beda sama Arab. Begitu loh. Arab kesini nggak bawa bini dia, nggak bawa istri ya enggak. Dia bermukim sini turun temurun, ya, marganya terpelihara. Itu kan fakta sejarah. Iya, fakta sejarah. Jadi kita tidak bisa memungkiri ya bahwa semua keturunan Arab ada di sini itu semuanya rahim itu orang Indonesia. Nenek saya itu Raden Ayu. Ya. Jadi semua tidak ada, betul yang Prof bilang tadi, tidak ada yang membawa istri ke sini. Jadi kalau ada yang mengatakan Arab, saya jujur heran, nggak habis pikir, orang yang tidak belajar. Tapi Cina juga nggak boleh disalahkan, Bib. Saya pernah tinggal di Cina ini. Di sana itu sekarang Islam itu sekitar 60 juta. Iya, kita tidak perlu menyalahkan sana sini. Iya, tapi betul. Itu kalau ini fakta ya, fakta dan tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang Arab yang datang ke sini itu tanpa istri, dan banyak yang ngomong seperti itu. Terakhir saya dengar sendiri seorang orang yang sangat berpengaruh. Dia mengatakan hal itu. Jadi, oh betul gitu. Jadi banyak fakta bahwa mengatakan bahwa memang orang Arab datang sini itu sudah tidak bisa lagi dikatakan Arab. Karena campur, sudah rahimnya itu semua itu orang Indonesia, ada orang Aceh, ada orang Palembang, ada orang Melayu. Betul. Jadi kalau kita lihat ada ras namanya, ada etnis. Ya enggak? Nah, kalau ras yang ada itu di sini ras Melayu. Kemudian ada lagi ras yang sebelum itu ya. Tetapi yang tumbuh berkembang ya. Kalau ras asli ini katanya ya suku Batak, Toraja, ini semacam kemunduran cara berpikir masyarakat secara umum ya, terutama buzzer ini yang selalu menghembuskan hal-hal yang negatif, politik yang saling menyerang, kompor sana kompor sini, ada berita tentang si ini meninggal, wow kami heboh, padahal memang sudah sunatullah seperti itu. Jadi jangan usah perlu kita besar-besarkan. Kita ayo, bangsa ini butuh tenaga, butuh pemikiran, butuh orang-orang baik. Karena banyak rezeki dari langit nggak terhitung, Prof. Tidak terhitung. Ngapain kita berebut? Oke, ya, jadi balik lagi IKN tadi. Kalau kita membangun harus ada studi kelayakan. Satu Bib ya. Intinya adalah teknis dan kelayakan ekonomi. Bicara teknis itu tidak masalah. Tapi bicara ekonomi, dari mana sumbernya kan? Nah, sumber tadi ya adalah dari APBN. Kalau mungkin sekarang aja udah porak-poranda, berat. Yang kedua, jual aset. Ya, mana yang dijual kan begitu. Nah, yang ketiga adalah investasi. Nah, investasi kalau dunia dari mana?
Kalau dulu kita pinjam uang apa, SBY pernah selesaikan yang dari IMF ya, masih ingat Habib ya. Nah kemudian Amerika sedang krisis, tambah lagi ada krisis politik, Donald Trump ditahan, ya begitu di Amerika. Nah kemudian kita lihat lagi, misalnya ke Timur Tengah, Saudi yang kita harapkan misalnya, mereka sedang berat juga masalah ekonominya. Nah terus dari mana? Nah, jadi Bahlil nggak berhasil, bingung dia. Nah, ini ya karena Pak Jokowi lihat sosok LBP. Karena sudah jelas-jelas. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, Prof. Jadi katakan satu proyek yang memang tidak jadi dibangunnya nggak apa-apa, mumpung masih awal ya. Iya, itu belum banyak uang yang tertanam di sana. Yang katakan walaupun tidak batas, ya tunda dulu lah. Gitu, tunda dulu. Sekarang kita fokus dulu nih. Ini selesai lah ngomong masalah IKN ini, simpan dulu baik-baik. Oke, ini bagus sistemnya, Pak. Ya nggak apa-apa, simpan dulu. Timingnya tidak tepat. Sekarang kita masih mau fokus ke pemilihan. Ya, penggantian pemimpin kepala negara ini harus jalan dengan baik. Pemimpinan anggota DPR MPR juga harus baik. Semua membutuhkan energi, uang dan segalanya. Betul, Bib. Cuma saya balik lagi. Pemerataan pembangunan itu perlu dan harus. Supaya tidak terjadi lagi PRRI Permesta. Ya nantilah gitu ke depan. Yang artinya pembangunan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Ini kan enggak. Iya, artinya kita sebetulnya sudah punya map tata ruang secara sempurna itu sudah ada dari kapan tahu. Hanya pelaksanaannya suka mencela-mencela gitu loh. Kalau ngikutin yang sudah ada tuh sekian puluh tahun ke depan sudah ada. Roadmap-nya sudah ada. Hanya yang menjalankan yang memang tergantung kekuasaan. Sehingga ya dalam diskusi ini, dalam bisik-bisik ini, kami tidak bosan-bosan menyampaikan ini supaya nggak usah malu ya. Katakan menteri ini tidak berhasil, ya nggak apa-apa. Karena Menteri PUPR dengan tegas menyatakan hal ini, ya sudah kita simpan dulu. Arti itu bukan batal, tapi tunda dulu. Gitu. Ada yang skala prioritas ya, skala prioritas karena APBN tidak mungkin mengcover, sementara modal asing juga tidak ada yang mau masuk. Karena apa sebabnya? Nah pasti Prof punya alasan tuh. Apa yang terjadi samping krisis ekonomi dulu. Tapi ada yang saya lihat, saya melihat ada sesuatu yang belum terungkap nih. Ya begini. Kalau saya melihat China itu berusaha memaksakan obor, ya. Nah ini dengan at any cost mereka akan lakukan, ya. Di beberapa negara di Afrika mereka berhasil, termasuk di Sri Lanka, itu pelabuhan sudah dikuasai. Jadi mereka akan memperoleh dari situ. Nah kalau IKN ini masuk dan kemudian menjanjikan pendanaan kepada LBP untuk IKN, bisa dapat. Cuma nilainya luar biasa. Sebagai komparatif saja, kereta api cepat itu panjangnya 142 km, itu Jakarta pada Larang, dibandingkan dengan ibu kota Laos atau Vietnam itu sekitar 400 sekian kilometer. Tapi harga yang 100 ini lebih daripada harga yang 400. Itu Cina yang bangun. Belum lagi nanti kalau operasinya, operasi dan pemeliharaan. Oh banyak aspek ini kereta api cepat ini. Bangun ya bangun, pakai ya pakai. Tapi dari Padalarang ke Bandung itu kan perlu. Kalau di Jakarta, di situ hebatnya Anies. Dia buat Jaklingko, dia buat lagi datang mobil di satu tempat ya di terminal, kemudian dari terminal sudah disiapkan kendaraan untuk menyebarkan ini ke perkampungan yang ada di lingkungan DKI. Nah kalau membuat itu lagi proyek besar lagi itu nanti di Padalarang. Jadi balik lagi tadi satu. Jadi at any cost dan bagaimanapun China ingin dapat di IKN ini. Oke, kalau saya punya pandangan yang berbeda. Nah, bagaimana, Bib? Kenapa investor tidak mau masuk ke sini
Karena gonjang-ganjing kita udah nggak bisa habis. Itu kan memang persyaratan utama para investor. Gonjang-ganjing politik kita nih masih cakar-cakaran, masih ribut. Sehingga orang yang mau kesini itu mau tanam modal tuh ragu-ragu, bro. Bagaimana orang kalau begitu mau investasi di satu negara, yang dilihat nomor satu itu kestabilan politik. Gimana pemerintahan ini berjalan ini masih didukung secara maksimal atau tidak? Ya kalau menurut survei ya hebat. Tapi kan kita tahu survei ini sampai semuanya kan survei rupiah. Iya, jadi selain Cina itu Bib, mereka mempertimbangkan apa yang Habib jelaskan. Jadi makanya nggak hadir, malah hengkang kan. Tapi kalau China dia nggak peduli itu. Ya akal sehat kita sekarang kan sudah beralih. Orang sudah tidak lagi melihat survei, yang dilihat polling. Polling itu lebih merata, lebih mewakili. Karena polling itu tidak bisa direkayasa. Tapi kalau yang namanya survei itu lembaga itu rata-rata kan kita tahu persis. Ini punya siapa, yang bayar siapa. Kan itu. Ya. Nah jadi, aduh susah ngomong. Jadi selalu kita bermasalah dengan lembaga ini. Ya nanti insya Allah kalau nanti di 2004 nanti pemerintahan baru itu lembaga-lembaga survei ini harus dikritisi. Harus dibuat ke standar, tidak bisa seenaknya. Dia mengambil sampling sekian orang, sudah diwacanakan begitu dahsyat, ini satu penyesatan publik, Bro. Jadi begini, kan sudah ada yang usul. Pertama, kalau mau survei itu transparan. Metodenya apa, sumber dananya apa. Capek, Bro, yang udah mungkin capek, tapi mereka tidak peduli. Enggak peduli, karena mereka bentuk opini. Iya, mereka tidak peduli itu. Kalau satu keburukan, dibilang bagus, berulang-ulang, jadi bagus. Ini buruk nih, diulang terus, diucapkan sebagai hal yang baik, jadi baik. Ya, kan hafal kaji karena diulang, pasar jalan karena ditempuh. Itu yang dia gunakan. Jadi sama juga. Ini hujan. Padahal enggak, netes 5A, kan hujan kan? Nah, jadi kalau boleh Bib, ya ini mengenai IKN, kita lihat dari kelayakan teknis, oke lah kita abaikan. Tapi dari kelayakan ekonomi, ya, ini ekonomi ini bicara perlu stabilitas. Indonesia dalam kondisi tidak seperti itu. Makanya mereka tidak mau investasi. Itu yang saya bilang tadi. Selama gonjang-ganjing kita di era peralihan kekuasaan ini, itu seluruh pemodal, baik luar maupun dalam, itu was-was. Was-was. Mengembangkan apapun was-was. Karena khawatir begini. Nah, tapi kalau ini kita katakan balik badan nih, 100% atau 180 derajat balik badan. Dari tadinya tuh muncul ini, terakhir anti klimaknya itu musran ini, begitu desakan publik yang begitu dahsyat, ya berubahlah gitu, Bro. Jadi artinya berubah dan mati. Ya sudahlah, ya seperti saya usul kemarin, rujuk nasional. Antar pimpinan itu kumpul lagi. Jadi rujuk nasional, skala ya, elitnya. Bukan rakyat. Jadi kalau rakyat tadi, ini satu presiden buruk ya. Contoh, begitu musra ini membuat satu dengan event seperti itu, dia langsung mencalonkan orang siapa yang patut untuk memimpin negara, alasannya rakyat. Padahal rakyat yang mana ini kok? Yang rakyat yang 18 simpul, 18 simpul yang tinggal 8 simpul. Ini kan presiden buruk buat kita ke depan. Apabila hari ini dibenarkan oleh seorang presiden dan di hadis itu, ini bahaya, Bro. Nah, begitu juga dengan IKN ini tadi kan? Iya. Nanti ini menjadi satu, bila ada yang lain melakukan hal yang sama, apa yang kita bisa buat? Contoh, pendukung salah satu partai lainnya atau pendukung calon lainnya, dia membuat hal yang sama, dibikin hal sebesar apapun, katakan di seluruh Indonesia dia bergerak sekaligus, mengikrarkan bahwa kita milih ini, apakah tidak kacau kita? Kan itu kan mesti dipikirkan kan? Jadi bisa saja mereka mengklaim misalkan semua wakil rakyat, kan kita ada badannya, ada DPR MPR mewakili rakyat, ada proses. Kenapa dia ujuk-ujuk seakan-akan
I am the best, mewakili rakyat, bla 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 bla. Ini keseret pemikiran, ya enggak, musrah ini. Iya. Ini kan tapi kita kan IKN nih sama bicara. juga ada kaitan juga nyambung, Prof. Oh nyambung. Karena itu mereka ini salah satu pendukung IKN tadi. Iya, diharapkan musrah IKN, mendukung IKN. Iya, gimana pun juga aja program yang sekarang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini udah paling sempurna di dunia. Jadi mereka akan meng-all out habis-habisan bagaimana caranya orang yang ditunjuk oleh yang katakan mendapat restu dari Presiden sekarang ini sebagai penerus. Ini yang bahaya buat bangsa dan negara. Karena kedaulatan rakyat ini diacak-acak. Iya, jadi belum lagi artinya mata rantai turunan daripada kebijakan itu akan menimbulkan sesuatu yang merusak tatanan kehidupan bernegara dan juga tatanan ekonomi dan kesejahteraan. Iya, seperti Prof. J.J. Rabin itu kan dia kan jarang bicara, ahli ekonom. Teman saya juga sama-sama di PAN dulu ya. Kita sering diskusi. Dia muncul dengan suaranya begitu keras, saya coba juga terkaget-kaget. Dia bilang apa di Metro TV? Terang-terang Kompas kalau nggak salah. Dia bilang terang-terangan bahwa relawan itu dibawa karpet. Begitu presiden terpilih bawa orang-orang dibawa karpet itu apa? Kan tidak baik gitu loh. Legal standing jelas sebagai relawan selesai pada saat presiden itu jabatan luar biasa, Bro. Nggak main-main. Bukan level-level apa namanya relawan, bukan. Saya juga relawan, tapi saya prihatin. Kenapa segelintir relawan kok seakan-akan pahlawan kesiangan? The art, seni dalam berpolitik, dia memakai small is beautiful dan itu mengembangkan sesuatu, tapi tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Dan yang menyedihkan lagi, presiden kok orang sekitarnya kan banyak orang hebat. Nah itu tadinya yang saya sorotin. Kenapa PR-nya, humasnya itu tidak mengingatkan pakar-pakar yang ada di dalamnya. Banyak situ, ada banyak jenderal, banyak orang pintar-pintar, orang hebat-hebat. Kenapa kok semacam ada proses, ya kalau boleh kata tanda kutip ya, proses pembusukan. Proses pembusukan yang saat ini terjadi. Nah kalau pembusukan, Bib, kalau saya itu ya sebagai seorang ya. Tanda kutip ya. Karena kalau kita melihat udah beberapa kali langkahnya itu keliru atau masih aja berulang-ulang. Ya jadi begini, itu kaitan yang di sini pembusukan yang lain. Jadi dari segi pendidikan, kita itu proses pendidikan kita melupakan jas merah, jasmed, kemudian proses ya membentuk manusia-manusia liberalis dan sekuler. Yang ketiga adalah mereka jauh daripada norma-norma etika Pancasila. Ini pendidikan. Jadi proses pembodohan jadinya. Dari segi ekonomi, itu proses pemiskinan dan meningkatkan kesenjangan sosial antara kelompok elit yang berkuasa dan para pengusaha dengan masyarakat banyak. Kesenjangannya sangat luar biasa. Kemiskinan bertambah. Nah, jadi ini namanya proses pembusukan. Sehingga tambah kita lagi proses permusuhan. Ya, timbul permusuhan kan? Ya termasuk sekarang itu. Antar relawan sendiri berantem di medsos. Ini pro ini pro ramai di medsos. Nah yang celakanya terjadi horizontal nanti. Mudah-mudahan enggak. Oke, jadi balik ke IKN. Nah, coba kesimpulannya apa yang akan kita buat nih? Ya kalau saya masih berpikir kalau IKN kan sudah selesai, ya tunda aja dulu. Kita nggak usah ngomong soal IKN lagi. Masih banyak hal-hal yang lebih penting yang kita tugas negara ini masih banyak yang belum selesai. Seperti Pak Mahfud Amin bilang, oke, menteri-menteri yang mau mencalonkan diri silakan. Presiden bilang oke, menteri siapapun yang mau mencalonkan itu bawa cuti. Kalau nggak cuti, apalah namanya, itu kan bagus tuh, ya. Jadi dia memberikan semacam warning ya. Kalau memang mau cawe-cawe entah itu caleg atau apa tuh yang lagi bertugas tuh bawa cuti. Nah ini kan bagus nih, ya. Nah termasuk Pak Maruf Amin juga menasihati salah satu kandidat cawapres, ya, cawapres yang namanya Caimin tuh datang sowan ke Hamzahas, dia berguru, datang lagi dia ke Pak Maruf Amin, berguru lagi bagaimana menjadi cawapres yang baik. Nasihat Pak Maruf Amin itu sangat brilian. Kenapa sih bilang brilian?
kamu muda, kamu punya kemampuan, kesempatan kamu bagus, kamu hati-hati memilih. Wah, keren. Dia tidak menunjukkan kamu ke sini enggak. Kamu punya kemampuan, kamu harus hati-hati dan jeli memilih. Ya, tapi di satu sisi, waktu Ganjar ditunjuk oleh Mega, itu calon presiden yang bagus. Ya nggak apa-apa, kan ini kan banyak. Kan kita butuh banyak orang kan. Butuh banyak calon yang muncul, nanti rakyat yang menentukan. Kan gitu, bro. Betul. Ini bagus, nih bagus, nih bagus, nih bagus. Nanti terpilih yang paling bagus. Jadi rakyat yang menentukan ya, bukan KPU yang menentukan. Bukan, KPU itu hanya proses aja. Prosesnya harus betul kan? Ya nggak bisa dia main-main, nggak bisa. Era sekarang tidak bisa dia bermain-main sekarang. Ini udah era canggih. Satu detik nih jatuh di sini, itu bisa terdengar kemana-mana satu HP. Jadi KPU bekerja dengan baik. Kalau tidak Anda nanti akan dikasih hadiah baju orange. Loh iya, saya sampaikan saja. Dia sebenarnya tadi, ting aja ada apa yang jatuh di sini. Dunia bisa dengar. Iya. Dengan satu HP saja. Kan itu bro, yang sekarang jadi. Jadi tidak ada lagi yang bisa bermain-main gitu. Kalau sana mau ngakal-ngakalin, ya silakan aja. Tapi yang pihak hasil juga nggak tinggal diam gitu loh. Nah, jadi lupakan gitu loh. Lupakan niat jahat, lupakan strategi-strategi buruk. Demi bangsa dan negara ini harus istiqomah. Apalagi rata-rata yang jabat di situ tuh kan Muslim. Orang yang ngerti agama, yang takut dengan dosa gitu loh. Ya itu kan yang paling penting kan. Kalau orang takut dengan dosa, dia akan rapi. Contoh nih Prof. Ya, di Bali itu kenapa tentram? Padahal agamanya kan Buddha. Saya lihat terharu Prof. Mereka itu setiap pagi yang mau dagang, yang mana-mana itu, dia datang dulu. Dia berdoa. Itu hal yang luar biasa. Di Bali ya? Iya. Sekali waktu saya pas lagi di pinggir pantai, ada turis yang naruh tasnya tuh diletakkan begitu saja. Dia mandi sana-sana. Jauh, sendirian. Saya tanya sama orang sana. Saya bilang kok, nggak ada yang nyolong ya? Pak, di sini nggak ada yang nyolong Pak. Karena semua masyarakat sini itu patuh. Jadi hukum adat sana lebih hebat daripada hukum negara. Jadi kalau ada ketahuan nyolong, itu adat yang bicara. Jadi pecalang-pecalang itu begitu perhatiannya kepada warganya, makanya sampai detik ini kan sana kan nyaman, boleh kumpul sana semua. Ada nggak ramai, ada rampok, ada penodongan, ada nggak terdengar kan? Kenapa? Umat beragamanya itu rapi. Saya terharu, saya lihatin. Semua pasar itu begitu dia mau buka pasar toko itu, mereka berdoa dengan caranya. Itu saya sempat terharu, ya Allah. Iya. Cuma begini, Habib terharu, saya sedih. Karena umat Islam itu mengajarkan masuk WC pun berdoa, berwudu berdoa, dagang berdoa. Ini satu model Contoh kecil, apabila kalau Islam lebih dari itu, segala-galanya bersin pun kita harus mengucapkan, ya, masuk WC segala macam setiap apapun yang kita mulai dengan Bismillah, kita luar biasa. Hanya ini contoh satu kecil, model kehidupan sosial masyarakat ya. Kenapa Bali begitu menarik perhatian dunia? Kenapa orang berbondong-bondong? Ada sesuatu nilai yang positif di situ. Itu yang saya lihat ya. Iya, betul. Ya banyak yang macam maksiat segala macam apapun banyak, tapi dari segi keagamaan tuh masyarakat Bali tuh begitu taatnya kepada agama dan adat. Karena dia itu yang saya bilang tadi, begitu mau usaha apa tuh ingat gitu loh. Nah, jadi yang tas tadi udah nggak bakal ada yang maling, tidak ada yang bakal nyolong. Karena hukum ada sana lebih daripada hukum pemerintah yang sampai sekarang berjalan. Nah itu sama halnya di Aceh ya. Di Aceh juga begitu kan. Perhatian itu luar biasa. Nah mudah-mudahan ini semacam contoh ya. Contoh kalau satu bangsa ini bisa rukun semua, tidak perlu ada permusuhan antar agama, tidak ada permusuhan antar ras, segala macam, itu tenang kita. Jadi mungkin pada saatnya IKN itu
bisa dengan tata ruang yang jelas ya. Iya, kalau memang itu sudah menjadi satu kerajaan yang bagus, why not? Tapi kan kembali ke waktunya, ya kan waktunya. Tapi kalau saya masih melihat tadi di sana itu masih banyak hal-hal yang luar biasa yang belum digarap. Prof, nanti kapan-kapan duduk di pinggir laut, Prof. Saya pernah duduk di pinggir laut, saya merenung lihat di laut itu, ya Allah. Di dalam itu banyak sekali harta yang belum kita bisa gali. Kenapa gitu nggak kita gali? Ya kan Plus sudah nyanyi. Ya enggak? Lautan luas. Ya, tongkat dipotong jadi kayu. Iya. Kan dilakukan betapa kaya rayanya Indonesia ini. Iya, itu yang sampai saya merenung, ya Allah, rezeki alam ini luar biasa. Kenapa kok kita bangsa tidak mampu memperdayakan ikan yang banyak, di bawah itu ada mutiara. Lain-lain lagi di perut bumi itu ada minyak, ada apa gitu loh. Mungkin yang seperti Prof pernah bilang kan, kalau itu digarap dengan baik, kita makmur, lebih makmur dari negara-negara lain kan. Betul. Nah, mudah-mudahan kembali lagi ke kepemimpinan yang amanah, yang jujur, profesional, yang punya kemampuan yang luar biasa. Itu yang kita belum punya. Mudah-mudahan di 2024 ini perubahan-perubahan itu akan terwujud dengan pemilihan Pilpres ini dengan betul-betul terpilih dengan jujur, dengan terbuka, sehingga ya masih semoga ya. Ya, dan mereka itu siapapun harus melakukan perubahan menjadi yang lebih baik. Kalau namanya perubahan itu menurut saya sudah keniscayaan. Tidak mungkin kita mau itu juga kan. Tiap hari kita harus berubah, Prof kan. Jadi kalau dalam Islam itu hari ini kau harus lebih baik di hari kemarin. Itu terus, tidak bisa enggak. Hari ini besok harus meningkat. Kalau hari ini sama dengan kemarin berarti kita rugi. Ya. Itu prinsipnya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok lagi begitu dan begitu. Dan itu filsafat itu, filosofi itu dipakai oleh negara-negara Barat. Today is more better than yesterday. Oh ya, iya. Nah itu tomorrow, gitu. Jadi mereka gunakan itu menjadi way of life mereka. Kalau saya punya prinsip lain lagi, Bro. Saya tidak pernah memikirkan besok mau ngapa enggak. Saya berpikir, saya bersyukur hari ini ada nikmat bisa berpakaian bagus, makan cukup, alhamdulillah. Besok apa kata Allah nanti? Karena besok itu kita punya rencana, tapi belum tentu umur kita sampai besok. Iya, karena seluruh keputusan itu di tangan Allah. Nah, jadi tetap kita hari ini kita nikmati. Jadi kita nggak stres. Ya, Bib, jadi IKN sudah kita bahas, ditambah dengan bumbu-bumbu empiris dari aspek lain. Nah, sekarang ya kita tutup lah, Bib. Oh gitu ya. Iya. Saya tadi itu dia masih rasanya belum puas ya, karena selama belum ada ending ini masih penasaran tuh. Ya, nanti kita bahas lagi lah. Jadi ya terakhir ya mengenai IKN, karena barangkali ketidakmampuannya Bahlil, ya enggak, maka diserahkan LBP. Nah, begitu LBP mendapat penyerahan, timbal gonjang-ganjing subsidi listrik. Sri Mulyani memberi subsidi untuk produksi, ya, mobil listrik. Ya, tapi listriknya, sumbernya dari mana? Ya. Nah, jadi muter di situ. Namanya gali lubang, tutup lubang itu satu hal yang buruk. Ya, tidak akan baik. Gali lubang, tutup lubang, akhirnya lubang makin gede. Jadi bisik-bisik khas channel Pak Empiris hari ini kita akhiri dengan gali lubang, tutup lubang. Ya. Ya, Prof ya. Jadi nanti kita lanjutkan dengan gali lubang, tutup lubang. Yang lubangnya makin besar dan makin menyulitkan anak bangsa ini dalam membangun. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah khas channel By Empiris ini menginspirasi. Ya, menginspirasi pendengar, netizen, jangan sungkan-sungkan. Kritik, berikan saran. Ya, karena kami baru beberapa bulan muncul di publik.
ya sekali lagi Habib Has, Prof. Abbas Toha juga berharap jangan sungkan-sungkan. Kalau yang mana yang jelek silakan kritik. Ya. Dan yang pasti nawaitu kami insya Allah min ahlil khair. Ya, yang tidak pas beritahu kami. Kalau bagus ceritakan pada orang lain. Iya. Itu motonya di warung Padang. Iya. Yang pasti kami adalah min ahlil khair, orang-orang yang baik yang ada di rumah kebenaran. Ya. Gitu, Bib. Baik. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan Bib, ya. bosan-bosan mampir ke sini. Iya, insya Allah. Insya Allah. Selagi ada umur di badan. Ya.